teman-teman yang berbahagia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Aga Sapinanda Mubarakah, saya Andini Dwi Fitriana, dan saya Octavia Amalia Rizky. Kami dari SMA Negeri 1 Barekan, Ponorogo akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul SIPSOP, Support Income of Public Shop, sebagai wujud peran pemuda dan inovasi dalam mengatasi kesenjangan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pembangunan kegiatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat meningkat dan kemakmuran masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ternyata tidak dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia masih menjadi tanggung jawab pemerintah, antara lain tingginya angka pengangguran, maraknya kemiskinan, tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi yang mengakibatkan rendahnya daya beli, rendahnya produktivitas yang mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita, dan komoditas ekspor di sektor primer. Menurut Sadono Skila pada tahun 1994, pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam angkatan kerja ini mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Dampak pengangguran yang timbul menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk segera menanggulanginya agar pengangguran dapat segera terselesaikan. Menurut data dari World Health, persentase pengangguran di Asia Tenggara pada tahun 2011 sampai 2017, negara Indonesia menduduki posisi kedua dengan rata-rata pengangguran sekitar 4,43%. Namun, mengalami tren menurun sekitar minus 18,79%. Di negara Indonesia sendiri, pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2011, sekitar 5,15%. 3 tahun berikutnya, pengangguran di Indonesia berangsur-angsur turun, sekitar 4,05% di tahun 2016. 2 tahun berikutnya, pengangguran di Indonesia berangsur-angsur turun, sekitar 4,30% di tahun 2016 dan 4,18% di tahun 2017. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah memberikan beberapa solusi terkait tingginya angka pengangguran di Indonesia. Di antaranya adalah memberikan wawasan pengetahuan dan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM, membuat lembaga sosial yang menjamin kehidupan penganggur seperti PT, Jam Sostek, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan di Indonesia, mengembangkan potensi kelautan dan pertanian di Indonesia. Namun solusi tersebut belum cukup ampuh untuk mengatasi permasalahan kesenjangan masyarakat di Indonesia. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Mengingat pasar online lebih diminati masyarakat dibanding pasar offline karena pembelian kebutuhan dilakukan secara mudah dengan harga yang relatif lebih murah. Akan tetapi pasar online dapat berdampak negatif seperti penipuan pada saat melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, penulis terinspirasi untuk menetapkan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi SIPSOP, Support Income of Public Shop. Aplikasi SIPSOP adalah sebuah aplikasi yang berguna bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli yang aman dan terpercaya. Karena aplikasi ini menggunakan situs cek rekening ID yang dibuat oleh Kominfo RI untuk mencegah penipuan belanja online melalui nomor rekening. Adapun cara kerja dari aplikasi SIPSOP yaitu yang pertama, install aplikasi SIPSOP melalui Google Play Store bagi pengguna Android dan App Store bagi pengguna iOS. Yang kedua, setelah menginstal, pengguna bisa langsung login dengan memilih Truekeeper sebagai pembeli, tersetel sebagai penjual, dan ekspeditor sebagai kurir dengan memasukkan data diri. Setelah selesai, pengguna bisa menggunakan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi SIPSOP. Aplikasi SIPSOP memiliki 4 fitur utama, diantaranya adalah Truekeeper, Trusted Seller, Expeditor, dan Shipping Line. Truekeeper merupakan sebutan untuk pembeli dalam aplikasi SIPSOP. Dalam fitur ini terdapat 2 laman, yaitu Animate Version dan Speak Chat. Animate Version merupakan sebuah laman yang digunakan untuk mengkritik agen aplikasi SIPSOP apabila Truekeeper membeli sebuah produk, namun produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian laman yang kedua adalah Speak Chat. Speak Chat merupakan sarana komunikasi antara Truekeeper dengan Trusted Seller. Dalam laman ini tersedia fitur scan nomor rekening
yang berisi data diri trust seller guna meyakinkan Truekeeper dalam melaksanakan transaksi jual beli. Kemudian, fitur utama yang kedua adalah trust seller. Trust seller adalah sebutan penjual dalam aplikasi SIPShop. Dalam fitur ini terdapat satu laman yaitu provision, di mana calon trust seller harus mengisi data diri dengan valid dan benar, kemudian harus menunggu konfirmasi dari pihak aplikasi SIPShop untuk menyeleksi data. Apabila telah memenuhi persyaratan, calon trust seller dapat melakukan penjualannya. Kemudian, fitur utama yang ketiga adalah ekspeditor. Ekspeditor adalah orang yang bertugas mengantarkan barang atau juga disebut kurir. Dalam fitur ini terdapat dua laman, yaitu floor plan dan requirement. Floor plan merupakan sebuah laman yang menyajikan pina atau GPS yang menunjukkan lokasi tepat kepada orang yang memesan barang. Laman ini hanya dikhususkan untuk para ekspeditor. Kemudian, laman yang kedua adalah requirement. Requirement sama seperti provision, namun dikhususkan untuk para calon ekspeditor. Setelah melakukan pengisian data diri, para calon ekspeditor diuji dengan cara kerja secara langsung di lapangan. Kemudian, fitur utama yang terakhir adalah shipping line. Shipping line merupakan sebuah fitur yang menyajikan 3 pilihan jalur pengiriman barang, yaitu darat, laut, dan udara. Fitur ini bertujuan untuk mempercepat proses pengiriman barang agar barang sampai tepat pada waktunya. Untuk merealisasikan aplikasi ini, penulis bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang pertama, lembaga pendidikan atau sekolah. Yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau Kominfo RI. Yang ketiga, perusahaan pembuat aplikasi. Dan yang terakhir, masyarakat. Aplikasi SIPShop Support Income of Public Shop memiliki kelebihan, yaitu dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dengan aman dan terpercaya karena bekerja sama dengan Kominfo Republik Indonesia. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini diharapkan mampu mengurangi angka kasus kesenjangan masyarakat karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk Indonesia. Untuk merealisasikan gagasan ini, kami sebagai penulis akan bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengumpulkan banyak data demi terwujudnya aplikasi SIPShop. Gagasan yang kami sampaikan pada saat ini merupakan wujud peran pemuda dan inovasi dalam mengatasi kesenjangan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan pada saat ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi SIPShop, Aplikasinya sip, penggunanya top.